Oke, ini biasa kita bagi tugas. Ada kumpul-kumpul kelembagaan, ada kumpul-kumpul kemakmuran, ada kumpul-kumpul keilmuan. Nah, sekarang kita kumpul-kumpul keilmuan. Ini bukan kelas penulisan, Mas Heri. Ya, ini awalnya kan dua hal. Pertama, janji saya ketika bertemu sebelumnya. Kemudian yang kedua kan saya ngontak Firdaus. Saya bilang tulisanmu harus masih ditempa lagi ini gitu. Ini dua poin ini yang lalu meneruskan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pertama, kita kan menciptakan ruang-ruang alternatif dari rutinitas yang rutin. Wah, suaranya di luar ya luar biasa ya. Mudah-mudahan masuk. Rutinitas yang rutin itu ya begitulah lah. Kita semua tahu. Kalau saya ini kan orientasinya mengejar produktivitas, bukan mengejar alat. Misalnya kita punya web, tapi isinya nggak pernah update. Kita punya IT yang canggih, neng orang nate produksi ya padha wae. Hanya perangkatnya aja yang canggih. Kemudian yang kedua ya kita terus-menerus belajar dengan prinsip falsifikasi. Falsifikasi itu kita menyalahkan atau bahasa lain itu menertawakan terhadap karya yang sudah kita tulis, itu kita falsifikasi, kita refleksi. Refleksi itu pendapat sebelumnya itu kita uji lagi, kita falsifikasi. Sebagai contoh misalnya begini. Dulu saya itu menyukai kosakata transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Terus yang satu lagi namanya integritas. Itu dulu saya sangat suka. Tapi lama-lama saya menghindari kata-kata itu. Kenapa menghindari? Karena udah inflasi gitu. Sudah inflasi, instrumental. Jadi nggak nendang lagi. Misalnya ngomong partisipasi itu ngomong mobilisasi, prosedur gitu. Jadi semuanya menjadi instrumen, prosedur, tidak ada maknanya. Konsep integritas itu dimonopoli oleh para pendekar anti korupsi gitu. Jadi seakan-akan mereka yang paling berintegritas. Kalau orang bicara integritas itu lalu merasa dirinya kayak malaikat. Kalau udah jadi malaikat itu bahaya itu. Nanti setiap orang yang berbeda pendapat itu akan dipandang sebagai setan. Jadi itu termasuk juga planning ya, perencanaan itu dulu saya sangat suka. Tapi lama-kelamaan saya nggak suka juga, saya hindari gitu. Ya. Jadi ini maksud saya falsifikasi refleksi, termasuk refleksi argumen yang sudah lama kita bangun. Kadang saya membuka kembali tulisan yang saya buat tahun 97. Tahun 97 kita buka lagi gitu. Ya masih lumayan sih, ada yang saya tertawakan tapi masih lumayan. Poin yang penting itu misalnya begini, mapping ya. Kemampuan memetakan itu. Tahun 97 itu saya sudah bisa membuat pemetaan. Memetakan misalnya kalau nge-review buku ini, review buku itu kan nanti dipetakan sih. Argumennya itu seperti apa ya, sama seperti kemarin misalnya saya nulis jurnal ini, membuat ulang ilmu pemerintahan ini kan saya memulai dengan memetakan map bagaimana mazhab Timoho, mazhab Bulak Sumur yang merintis tapi juga sekaligus meninggalkan ilmu pemerintahan. Lalu ada mazhab Jatinangor, mazhab Bandung gitu ya. Pandangannya yang menjadi arus utama tapi itu bukan ilmu pemerintahan, tapi manajemen publik. Itu contoh
contoh mapping ya, contoh mapping lalu kita mengambil posisi, mengambil argumen. Itu tahun 97 itu saya baca itu ternyata saya sudah punya kayak begitu gitu. Dan yang lebih penting adalah akumulasi ya. Jadi setelah kita refleksi, kita akumulasi terus bertambah gitu. Kalau falsifikasi itu Karl Popper, kalau akumulasi itu Thomas Kuhn. Saya punya keyakinan kalau tulisan kita semakin baik, maka ngomong kita juga akan semakin baik, bicara kita juga semakin baik, dan itu menjadi capital bagi dirinya masing-masing dan juga bagi institusi. Kalau kita mau lurus rutinitas dan rutin itu wis ora nendang namanya, tidak soundbit namanya, tidak menggigit gitu. Dan itu juga dari sisi tradisi tulis menulis pun saya pelajari yang namanya citasi itu tergantung pada kekuatan argumen yang kita bangun. Kalau kita nggak punya argumen yang soundbit, argumen yang menarik, ya nggak ada orang ngutip itu. Saya itu kan nggak ngerti dulu ditunjukkan oleh teman-teman P3M tentang Google Scholar itu loh, tentang indeks itu kan saya nggak pernah perhatian. Tapi saya ditunjukin, oh ternyata nilai saya lumayan baik, indeks saya lumayan baik gitu. Ya itu memang sangat tergantung, itu kan soal citasi itu, soal kutipan, dan kutipan itu karena itu tadi, istilahnya dalam ilmu politik namanya soundbit, argumen yang menggigit, yang bisa mempengaruhi orang. Nah itu nanti yang kedua, dan maksud saya teman-teman, ini kan katakanlah pertemuan ini tidak sekali, nanti terus. Nanti saya ingin teman-teman praktek juga, praktek ya menyajikan tulisan yang sudah ada juga boleh, tulisan yang sudah ada di update, lalu kita share secara bersama-sama. Tidak hanya saya yang mereview, tetapi sesama teman juga saling mereview, dan itu tradisi yang sangat baik. Ya tradisi membaca, menulis, membicarakan, meneliti itu kan itu bagian yang memang harus kita pupuk. Kampus Merdeka itu ya ke sana. Jadi ini termasuk mengambil hikmah dari pandemi. Bukan education, kalau ITB kan education 4.0, kalau kita mengambil posisi untuk ini ya, otodidak, belajar bersama. Belajar mandiri, ya, belajar mandiri bisa dengan bersama, artinya tidak terstruktur kalau mahasiswa semuanya menggantungkan pelayanan pada dosen. Misalnya mahasiswa bilang begini, ya kalau kita tidak tatap muka, ada ruang sosial, ada interaksi sosial yang hilang, dan konsekuensinya namanya apa namanya? Namanya apa? Critical thinking ya. Ya, jadi mahasiswa bilang critical thinking. Kalau ya interaksi sosial itu penting, itu kan ketika orang ketemu kan membicarakan. Tapi kalau nggak pernah membaca ya susah. Yang terjadi bukan critical thinking tapi hanya critical talking aja. Ngomong-ngomong yang kritis tapi thinkingnya nggak kritis sebenarnya, karena nggak pernah membaca. Jadi kalau Soekarno itu otodidak, dia bisa sangat kritis, bahkan merdeka kayak begitu karena awalnya dari membaca. Tapi bukan hanya membaca, Soekarno itu kan berpikir dialektis. Dia ketemu dengan seorang petani marhen, lalu dibaca dengan teori sosial yang dia pelajari secara otodidak. Jadi ada dialektika. Artinya tidak hanya membaca juga, tapi juga tidak hanya talking. Ya kalau hanya talking ya tidak thinking. Kalau hanya thinking tidak talking ya nanti menara gading di apa namanya di awan-awan juga gitu, di langit. Kalau hanya membaca menulis itu nggak membumi juga, dan mungkin tidak amalia.
Tapi kalau hanya ngomong terus tanpa membaca ya hanya talking, sekali lagi hanya ngomong tapi tidak thinking, tidak berpikir. Artinya ya hanya aksi terus tapi tidak ada refleksi itu. Nah ini saya punya pengalaman kecil tahun 91 semester 7 dengan mendiang Mas Cornel Leslie. Setiap mahasiswa kan bikin makalah terus ujian lisan itu loh. Mas Koni bilang begini, kamu punya bakat menulis, tulisanmu sudah baik. Pertama dari sisi bahasa, bahasanya sudah baik, sudah runtut. Kedua yang kamu harus pertajam adalah perspektif. Saya nggak tanya waktu itu, perspektif itu apa ya. Tapi itu saya pulang itu ini jadi pikiran saya terus ini. Pesan Mas Koni itu sampai sekarang saya ingat. Itu saya semester 7 itu. Ya, jadi tulisan dari sisi bahasa sudah baik, tapi berarti dari sisi epistemologi kan memang harus ditempa. Nah itu saya tempa terus tuh. Saya tempa, oleh karena itu kalau kita menulis kan ada 2 poin besar itu yang kita falsifikasi, kita refleksi dan kita akumulasi, yaitu bahasa dan epistemologi. Selama 2 tahun saya menempa itu, menemukan saran nasihat dari Mas Cornel Leslie itu, dan alhamdulillah itu 2 tahun itu tiada hari tanpa membaca dan menulis, terus ditempa dan hasilnya lumayan baik lah. Terus dari tahun 97 sampai tahun 2012 itu betul-betul pengalaman yang luar biasa. Itu juga tiada hari tanpa menulis juga, terus saja. Dan setelah saya merangkak, saya banyak menemani teman-teman peneliti muda untuk menulis. Tradisinya kan pulang penelitian itu kan storytelling, cerita dulu, kemudian saya mendengarkan dan saya membantu untuk mensistematisasi gagasan dari cerita itu. Nah setelah itu teman-teman menulis. Setelah menulis selalu di-share, ya, di-share lagi di forum. Jadi ada diskusi, ada review, ada refleksi secara bersama-sama. Juga saya membaca itu. Jadi saya coret-coret dari tulisan itu, saya review di naskah itu. Dan itu memang luar biasa itu. Dan keras juga. Ya. Jadi penempaan itu luar biasa keras. Dan biasanya yang paling pertama saya coret itu bahasa. Saya tidak ahli bahasa, saya tidak ngerti teori bahasa, tapi saya bisa merasakan bahasa yang baik dan benar. Itu pengalaman itu luar biasa dan artinya ada legacy yang kemudian dirasakan oleh teman-teman. Nah ini pengalaman sebelumnya, dan pengalaman ini pengen saya tularkan, tradisikan di sini. Ya. Dulu Pak Hasto itu juga meskipun lebih sepuh dari saya, tapi saya tempa juga kemampuan menulisnya, terutama nulis policy brief itu dulu di FPPD sampai beliau itu mencret gitu. Jadi tulisan policy brief itu saya koreksi sampai 3 kali itu, beliau sampai ini, tapi akhirnya indah pada akhirnya. Ya. Jadi dia memperoleh pelajaran banyak dari situ gitu. Dan itu tradisi itu kurang terlembaga di kita, ya. Karena itu ini penting ya, penting. Karena kenapa tidak terlembaga ya? Karena rutinitas yang rutin itu. Jadi kalau kita nulis jurnal itu pokoknya yang penting ikuti format, ikuti standar gitu-gitu. Jadi yang penting dapat kredit poin gitu. Dan seterusnya gitu ya. Tetapi secara epistemologi ya kurang.
Ketika kita berbicara panduan skripsi itu sibuk berbicara tentang tata laksana, tapi bicara epistemologinya kurang, bicara bahasanya kurang. Ya. Soal tata laksana silakanlah, tapi kita menulis ya dua tadi, bahasa dan epistemologi. Pertama saya ngomong bahasa, saya menemukan bahasa apa saja saya nggak paham lah. Tapi misalnya dari susunan struktur kalimat, yang sering terjadi itu misalnya begini. Menurut Suryono Sukanto mengatakan, nah itu kan udah kalimat yang salah. Menurut Leksi Mulyong mengatakan, nah itu kan udah struktur kalimat yang salah. Dan itu kemarin ada di tulisan Firdaus itu. Termasuk tulisan Pak Joko itu juga gitu. Menurut, nah itu banyak sekali entah skripsi atau tesis itu jadi kebiasaan. Menurut siapa mengatakan, itu kan udah struktur yang salah. Penggunaan kata sambung itu kalimat yang tidak baik itu terlalu banyak kata sambung. Misalnya bla 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 terus hal tersebut. Nah ini kalimat kedua hal tersebut itu berarti imajinasinya kurang. Jadi artinya menarasikan, mengeksplorasi dari kalimat sebelumnya itu macet. Jadi sebaik mungkin kata sambung itu dikurangi ya. Kecuali kalau kepepet terpaksa itu baru muncul gitu. Kata yang, kata termasuk tersebut, hal tersebut dan sebagainya itu di kalimat berikutnya. Kemudian juga sering kata sambung itu ada di paling depan. Misalnya sehingga. Nah, ini mesti salah ini. Sebab. Kalau karena itu biasa nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalimat bla 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 titik sebab. Nah, kalimat bla 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 sehingga itu sehingganya huruf besar kalimat kata pertama. Kemudian kata dan. Jadi artinya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tapi tidak normatif. Tidak kaku. Kan ada juga kalimat yang baik dan benar tapi pesannya itu kaku. Kalimat ini kan ada pesan yang mau disampaikan kan. Bahasa juga mengajarkan itu. Ada yang model direktif, ada yang model naratif, ada yang model normatif. Kalau orang memberikan sambutan di layat itu normatif ya. Intinya ya bersyukur, kemudian menyampaikan terima kasih, mohon maaf, itu kan normatif namanya. Tapi tidak ada narasinya. Kalau narasinya, naratifnya itu kan menceritakan tentang legacy obituari ya namanya ya. Itu almarhum almarhumah itu. Jadi makna yang pernah diingat, nah itu namanya naratif. Masyarakat kita itu kehilangan narasi. Narasinya hanya narasi politik itu loh, narasi kekuasaan bukan narasi politik. Tapi narasi yang bermakna itu kan kurang. Kalau ngomong ya normatif atau direktif. Nah, pesan itu kan kita sampaikan secara naratif lah. Naratif itu ya cerita, kalau menyampaikan pidato itu ya ada ceritanya, ada maknanya. Nah, kalimat itu kan kita buat begitu. Sama lah, intinya kalau kita ngomong di depan publik sama nulis itu kan intinya sama. Kita mau direction atau mau normatif atau mau naratif gitu ya. Nah, pesannya ini kita buat naratif mungkin. Sehingga nanti itu bisa menjadi cerita yang mengalir dan hidup. Kemudian ini ya clear, kalimat itu harus clear, efektif itu. Banyak kalimat yang muter-muter itu boros, muter-muter boros, malah ora cetha, malah nggak jelas apa yang dimaksud. Jadi itu yang sering terjadi. Ya, nanti teman-teman lihat sendiri tulisannya lalu tertawakanlah.
Ini kalimat ini boros apa efektif, apa clear dan clean gitu. Mesti kebanyakan boros dan muter-muter gitu. Itu karena pengen berimajinasi tapi kebablasan. Ketika imajinasinya imajinasinya terbatas, satu muter-muter, dan kemudian yang kedua nanti itu tadi kalimat berikutnya banyak kata sambung itu. Dalam hal ini Syahrul yang sudah keluar dari sini itu punya kemampuan imajinasi yang bagus dalam hal menulis, itu mengalir dia, mengalir. Bahasanya juga indah, dia punya gaya bahasa. Jadi kan bahasa ini ada tata bahasa, ada pesannya, kemudian efektivitas ya, atau apa ya, clarity ya, kejelasan kalimat, ya, istilahnya clarity kalau sekarang ya. Kayak kalau saya ngedit suara itu ada clarity gitu ya, ada pilihan preset yang clarity ya, jadi jelas kalimatnya itu jelas. Jadi tidak muter-muter, tidak boros. SPOK-nya jelas, subjek predikat objeknya jelas dan tuntas. Sering sekali mahasiswa kita S1 S2 itu membuat kalimat itu ora tuntas. Satu kalimat itu banyak yang enggak tuntas, sehingga tidak clean dan tidak clear, ya, tidak bersih dan tidak jernih, ya, tidak jelas gitu. Kemudian juga penting itu kalau Pak Hasto itu yang selalu jadi komentar kalau terhadap tulisan saya itu ini, beliau bilang pemilihan diksi ya, pemilihan kata. Pemilihan kata ini itu bisa menarik, bisa membuat soundbit. Tetapi harus relevan juga, harus satu kalimat itu tidak hanya memilih diksi yang baik, tapi tidak, clarity-nya kurang. Itu yang saya sering kritik pada Bang Ade Chandra itu. Dia kalau menulis itu berakrobat, bikin diksi yang kira-kira pengennya mau soundbit gitu, tapi clarity-nya kurang, ya, kejelasannya kurang gitu. Jadi iki sing dimaksud apa ta iki ngene. Ya. Jadi apa ya, diksi itu apa ya, konkretnya apa? Mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplorasi, bisa bertanya soal itu ya, karena soal tulis menulis ini kan susah untuk diteorikan, tapi memang kita harus lebih banyak langsung menulis lah gitu. Jadi struktur, susunan kalimat, maksud, makna, kejelasan, diksi, clarity gitu ya, itu saya kira penting. Dan berikutnya gaya bahasa juga penting ya. Saya sering menyontoh ya, kadang-kadang kan gaya bahasa itu dalam satu naskah tulisan itu memang tidak tunggal, gayanya bisa macam-macam. Saya sering mengatakan majalah Garuda itu bisa menjadi referensi untuk gaya. Gayanya itu mengalir mendayu, kalimatnya panjang mendayu dan memikat gitu ya, punya daya pikat. Itu makanya kan quote-nya itu ya, kalau dulu pas numpak motor mabur itu kan, begitu duduk yang pertama saya lihat kan majalahnya itu, lalu saya baca ini kan quote-nya, kalimat pendeknya itu selalu kalimat abstraknya itu loh, kalimat abstraksinya ini memikat dengan gaya bahasa yang menarik gitu. Nah, soal gaya bahasa itu selera. Mas Pratikno suka gaya bahasanya Robert Hefner. Saya membenci gaya bahasanya Clifford Geertz. Clifford Geertz itu agak susah gaya bahasanya. Tapi kalimatnya ya memang sebenarnya dalam dan dahsyat. Cuma ini aja, gaya bahasanya yang kurang menarik gitu. Ada tulisan Francis Fukuyama misalnya, itu gaya bahasanya baik.
Kemudian kalau dalam ilmu politik Samuel Huntington itu sering disebut kalimat-kalimatnya selalu soundbit gitu ya, selalu menggigit bahkan provokatif gitu ya. Misalnya gitu. Itu bisa dipelajari dari berbagai dari berbagai gaya penulisan, pemilihan diksi gitu. Berbagai penulis itu saya pelajari ya, termasuk Arif Budiman itu yang menulis kalimat, dia nggak aneh-aneh, dia nulis lugas saja, lugas, singkat gitu ya, sederhana gitu ya, karena ini kan persoalan metodologi nanti, persoalan epistemologi ya. Jadi dia membuat kalimat yang sederhana tapi mudah untuk dipahami. Itu kelebihan dari Arif Budiman. Ya, itu soal bahasa. Itu bisa ditempa. Ini sudah bablas ya. Nah, sekarang kan udah pas berhenti di bahasa. Nah, sekarang ke epistemologi. Kembali ke pesan Mas Cornelis Lee tadi ya. Kamu harus mempertajam perspektif. Waktu itu saya orang ngerti apa yang dimaksud. Tapi lama-lama tahu juga. Ya dengan otodidak. Saya nggak bertanya. Kan normalnya kan saya bertanya. Perspektif itu apa, Mas? Kan bisa juga kayak begitu, itu kan hak mahasiswa untuk bertanya. Tapi paling dijawab, kamu belajar sendiri, gitu kan. Ya itu memang baik juga. Jawaban itu meskipun keras tapi itu baik juga. Artinya menantang orang itu untuk ya untuk otodidak. Dalam hal epistemologi kita terjebak pada definisi, pada konsep. Pada definisi itu kita biasa orang menulis itu begitu. Mau ngomong tentang governance saja, kutipannya tentang pengertian governance banyak, sehingga nggak clarity juga apa yang dia maksud, nggak jelas. Argumen yang dibangun nggak muncul. Karena itu yang paling utama, tapi tidak satu-satunya dari epistemologi adalah ini, perspektif. Jadi perspektif itu yang paling utama, tapi bukan satu-satunya. Karena perspektif itu akan berguna untuk banyak hal. Ya, perspektif itu nanti kan kita pelajari toh. Perspektif itu kan sama dengan paradigma. Kalau paradigma itu kan itu grand theory, kalau perspektif itu kan middle range teori gitu. Jadi perspektif itu bisa membimbing pemetaan. Jadi kalau kita menulis itu kan yang paling baik itu kan membuat mapping dengan baik. Nah dulu kita diskusi sama Profesor Sunyata Osman itu, saya pernah tanya tahun 2003 kalau nggak salah di sini ya. Saya, Prof, mohon dibantu untuk ini ya, bagaimana cara mapping yang baik gitu. Tapi malah muter-muter itu. Jawabannya muter-muter. Itu sama dengan ketika kuliah saya tanya Pak Amal, Profesor Ikhlasul Amal. Bedanya interpretasi sama eksplanasi apa? Muter-muter juga nggak jelas. Jadi akhirnya ya dicari sendiri, ya. Dicari sendiri. Kita nyari sendiri gitu. Bagaimana cara mapping yang baik? Bahkan nanti abstraksi ya. Abstraksi itu itu pelajaran paling advance. Kalau paling dasar menggunakan konsep. Yang intermediate itu menggunakan perspektif. Nanti paling tinggi itu abstraksi ya. Perspektif itu kan berguna untuk mapping, untuk deskripsi, untuk interpretasi, untuk eksplanasi. Nah, dari semua itu kan nanti akan dirangkum dengan abstraksi. Ya. Biasanya
kalau kita menggunakan perspektif yang paling awal, itu mengutip sana mengutip sini, atau misalnya begini, menurut sudut pandang governmentality misalnya gitu. Jadi harus begitu. Tapi nggak apa-apa juga. Suatu saat itu akan kita tertawakan juga tulisan yang seperti itu. Tetapi nanti lama-kelamaan itu sudah, perspektif itu sudah embedded, sudah tertanam, tanpa orang itu mengatakan ini perspektif apa. Nanti orang lain yang akan mengetahui, yang akan menilai, oh si siapa namanya Clifford Geertz ini sedang menggunakan misalnya struktural fungsional misalnya. Saya kasih contoh 2 kalimat. Kalimat pertama mengatakan bahwa, ini kalimatnya begini, IT itu adalah perangkat teknologi untuk mendukung administrasi pelayanan. Itu kalimat abstraksi, itu satu contoh abstraksi. Itu kan ada beberapa konsep yang dirangkai, itu namanya abstraksi. Itu kalimat itu berarti sedang menggunakan perspektif institusionalisme. Jadi institusi. Sebaliknya ada kalimat lain, teknologi adalah kekuasaan. Kan beda itu. Yang pertama pakai institusionalisme sebagai perangkat untuk mendukung administrasi. Yang kedua, ini kekuasaan. Teknologi adalah kekuasaan. Para pekerja IT tidak mau memposisikan atau menggunakan IT hanya sebagai supporting system, tetapi sebagai backbone. Mereka kerap membuat ketakutan dan ketergantungan kepada policy maker. Nanti kalimatnya diurai panjang lebar. Nah, yang kedua ini berarti kita sedang menggunakan perspektif postkolonial tanpa kita harus menyebut postkolonial. Jadi kalau nanti kita ini sudah lama, itu akan terbentuk itu. Jadi kalimatnya sudah mulai ini ya. Makanya kan kalau tulisan-tulisan saya belakangan itu ya sudah gini aja. Pokoknya ngomong sendiri aja. Sudah kutipan-kutipannya sudah semakin berkurang. Tetapi proses untuk ke sana itu butuh tahap. Mengutip dulu nggak apa-apa. Tapi nanti disadari bahwa mengutip ini perlu dihilangkan. Ya. Biasanya kalau mengutip ya saya langsung ini aja, bukan di depan, tapi di belakang, di endnote gitu ya, atau di apa itu. Bukan berarti saya tidak menyebut misalnya si A mengatakan bukan begitu maksud saya, tetapi ini kan proses bahwa menulis itu tidak harus ketat, ya. Tidak harus ketat. Kadang-kadang orang suka begini, kadang-kadang orang suka lepas, kadang-kadang suka harus mengutip sana sini gitu. Tetapi poin yang mau saya katakan adalah kita tidak boleh terjebak pada kumpulan definisi ketika menulis ya. Ngomong governance saja yang dikutip ada 6 orang gitu. Ya, 6 orang dikutip tapi nggak jelas. Tetapi penting juga kalau kita mengambil satu konsep tertentu itu bisa di map, bisa dipetakan. Misalnya kita ngomong anggaran, itu ada pendapat yang lebih menitik beratkan pada forecasting misalnya. Ada orang yang menitik beratkan pada politik. Lalu ada orang yang mengatakan ini apa namanya, selain forecasting itu apa ya, planning forecasting itu. Yang satunya manajemen.
Jadi cara kita ini tahap awal kita menggunakan perspektif itu kemampuan untuk mapping terhadap tema yang kita bahas. Tadi soal anggaran ya. Soal anggaran itu ya misalnya orang tadi planning forecasting, kemudian yang kedua politik gitu. Nah lalu kita akan mengambil posisi di mana? Gitu. Oh misalnya mengambil tema tentang kepemerintahan ya atau governing the budget misalnya. Jadi bukan hanya sekedar politik. Nanti kalau hanya politik tidak disukai teknokrat, tidak disukai birokrat, tetapi kalau hanya manajerial nanti tidak disukai politisi misalnya. Ngomong soal budget juga nanti akan sampai pada selain itu pengertiannya, kita juga ngomong tentang tipenya, tipe ya. Misalnya saya biasa, budget anggaran itu ada yang berpola oligarkis, ada yang berpola teknokratis, ada yang berpola demokratis, ada yang juga yang berpola satu lagi populis. Itu. Nah ini pemetaan seperti itu sangat penting. Lalu kita ini mau mengarah kemana? Misalnya kalau sekarang, anggaran kita itu meskipun ada uang rakyat, tapi uang rakyat itu hanya jadi omongan aja. Tapi faktanya berdasarkan manajemen, aturan dan sebagainya, itu anggaran itu lebih bersifat teknokratik. Nah kemudian teknokratik itu baru diurai gitu ya, baru diurai sedemikian rupa. Jadi nanti mengalir seperti itu dan epistemologi itu kan juga akan sangat terkait pada ini ya, cara menyajikan. Itu penting ya, cara menyajikan ya. Cara menyajikan itu kalau saya biasanya pertama itu menyajikan kalimat abstrak. Jadi dalam satu rangkaian kalimat itu bisa terdiri dari beberapa kalimat abstrak tapi tersambung. Misalnya begini, ini satu gugus kalimat ini ada 5 paragraf misalnya, 5 paragraf itu satu gugus ya, satu gugus. Itu diawali dari kalimat abstrak. Kalimat abstrak itu misalnya itu tadi, teknologi adalah kekuasaan. Itu abstraksi itu. Nah dari abstraksi itu lalu kemudian dibuat narasi. Ini urutannya kan begitu ini, abstraksi, narasi, lalu dikasih ilustrasi. Syukur kalau mau ditambah bisa visualisasi juga. Visualisasi itu biasa kalau orang seneng grafik ya silakan grafik atau tabel atau apalah gitu ya. Atau bagan gitu ya. Kan kadang-kadang saya bikin bagan tuh. Jadi 4 poin itu cara kita menyajikan begitu. Itu soal gaya. Itu tidak mutlak. Ada orang yang dimulai dari narasi itu dimulai dari ilustrasi cerita gitu, terus kemudian nanti di kalimat terakhir gitu ya. Misalnya Clifford Geertz itu kan membuat narasi bla 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 gitu, hubungan antara desa sama negara. Di akhir kalimat itu sudah paragraf keberapa, dia membuat kalimat begini. Desa menciptakan negara sebagaimana negara menciptakan desa. Titik. Paragraf berikutnya agak menyimpang jauh dari kalimat terakhir ini. Itu saya yang nggak cocok. Jadi ini kalimat bahasa Jawanya kalimat magel ini. Kalimat menurut saya tidak diteruskan dengan narasi itu ya. Jadi dia cerita tek gitu, terus kemudian itu tadi kalimat terakhirnya. Kalau saya lebih suka itu dibalik. Desa menciptakan negara sebagaimana negara menciptakan desa. Ini kan kalimat abstrak, lalu dibuat narasi dan lalu ilustrasi. Narasinya itu intinya menguraikan apa maksud dari kalimat itu. Dan itu butuh imajinasi. Imajinasi diperoleh dari membaca. Nah ilustrasi itu data lah, ilustrasi itu data. Kalau datanya itu kan makanya bisa menjadi lebih
datanya bisa menjadi lebih hidup. Jadi data itu digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari narasi itu. Tapi sekali lagi ini tidak mutlak, itu soal cara, soal gaya penyajian. Orang bisa juga bermula dari gaya gitu ya. Dari data juga boleh. Jadi data itu bisa diceritakan, terus dari sana itu nanti diselipi interpretasi juga boleh. Jadi bebas kok. Jadi misalnya kalau orang itu sudah advance itu, dia itu menceritakan secara mengalir itu sudah blended. Blended itu sudah campuran antara perspektif sama data, abstraksi sama ilustrasi itu sudah blended. Jadi seakan-akan ini kalimat yang disebut abstraksi ya, tapi juga ada cerita datanya. Ada cerita datanya tapi tidak cerita kancil. Cerita kancil itu kan muter-muter itu loh, nggak jelas itu yang dimaksud apa gitu. Karena saya setiap diskusi, misalnya ujian tesis atau apa itu kan, saya selalu menuntut ini, kalau tesis setebal 250 halaman ini kalau dibuat satu kalimat apa? Itu namanya abstraksi ya. Abstraksi itu kan sinopsis, itu satu lembar itu bisa dibuat satu kalimat lagi. Misalnya ya dulu waktu kita diskusi sama Mas Nanang ini kan, dia bilang bahwa itu tadi, ini studi tentang pemetaan partisipatif sebagai state making, itu satu kalimat. Jadi diperas lagi itu, jadi satu abstraksi itu diperas lagi gitu, menjadi satu kalimat. Nanti satu kalimat diperas lagi menjadi judul kan gitu. Makanya kan saya kan selalu mengajak orang itu menulis itu berangkat dari tema, nanti pulang membawa judul. Jadi judul itu di belakang. Tema itu kan untuk pintu masuk, untuk mengarahkan dan itu menjadi titik masuk untuk problematisasi. Jadi problematisasi, konseptualisasi, instrumentalisasi, narasi, konklusi. Setelah konklusi namanya abstraksi, lalu yang terakhir kristalisasi. Judul itu saya sebut sebagai kristalisasi. Kalau satu halaman itu diperas menjadi satu kalimat itu diperas menjadi 2 atau 3 kata, itu namanya kristalisasi. Dan kristalisasi itu bisa bisa dibuat secara lebih menggigit, dan hanya dengan satu kalimat itu orang sudah tahu itu kalimatnya apa gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kan ada abstraksi itu sama dengan ini ya, sinopsis. Sinopsis itu satu lembar, maksudnya ya, sinopsis itu dia bisa dibaca oleh banyak orang. Itu kalau data itu milik peneliti, tapi kalau sinopsis itu milik banyak orang. Beda sama panoptik. Kalau panoptik itu satu orang bisa melihat banyak orang. Jadi PDPT itu computer voice di dikti sana, satu orang itu dia bisa bisa surveillance, bisa mengintai seluruh PDPT, seluruh perguruan tinggi, itu namanya panoptik namanya. Panoptik itu sama dengan petugas di penjara itu yang di menara itu, satu orang itu, tapi dia bisa mengawasi seluruh narapidana di ruang, itu namanya panoptik itu. Ya, itu panoptik itu nggak menarik, itu panoptik itu. Lebih menarik yang sinoptik. Sinoptik itu satu dilihat oleh semua orang, oleh banyak orang. Nah, saya kira gitu. Ini pengantar diskusi. Kita akan masih terus berlanjut, nanti praktek ya, ada prakteknya. Nah, sekarang saya membuka untuk teman-teman bisa berkomentar, bisa memberikan umpan balik, bisa juga bertanya. Silakan. Ya. Terkait dengan
mapping itu ya. Mapping itu memang suatu hal yang menurut saya itu perlu banyak referensi yang kita baca. Nah, sedangkan memang referensi yang banyak ini kita mungkin dapatkan banyak dari Google Scholar dan segala macam. Tapi dalam artian untuk kita bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia itu merupakan waktu yang lama sekali dan lain-lain itu perlu waktu yang untuk bisa mapping itu yang pertama terkait dengan literatur review atau tujuan Ustaz. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah kalimat yang di situ itu sebagai kalimat deklaratif ataupun kalimat berita. Nah, ini kan mempunyai hal yang saya takutkan itu hanya pendapat kita, argumen kita. Sedangkan kalau kita tidak mengutip itu loh Pak, itu kita mau itu hanya pendapat kita. Sedangkan sejatinya sudah ada referensi yang sebelumnya itu sudah ada jelas dan segala macam, tapi kita tidak gunakan. Itu akan membuat kita klaim semata bahwasanya temuan seperti ini, konsep seperti ini itu kurangnya ada referensi itu mengakibatkan kita tadi tidak menghargai peneliti dan lain-lain itu yang sejatinya sudah dilakukan, karena penelitian yang kita lakukan itu kan bukan hanya penelitian yang pertama kali, sudah banyak penelitian sebelumnya sejatinya sudah dilakukan, tapi kita di situ dituntut untuk mencari sebuah kebaruan atau novelty. Nah, lalu yang berkaitan dengan gaya bahasa, saya pernah membaca juga terkait dengan gaya Amerika ataupun Australia, di mana kalau Amerika itu seringkali dia seperti obatnya muter-muter di depan, baru penelitinya di tengah-tengah ataupun di belakang. Sedangkan Australia langsung direct langsung di depan sudah mengatakan apa, dan itu yang banyak digunakan oleh misalnya di siapa gaya segala macam seperti itu. Ini saya jawab dulu ya nanti biar nggak hilang ya. Itu 1, 2 itu terkait ya. Mapping ini kan persoalan kita menyajikan SPOK, subjek predikat objek keterangan atau dibalik lah. Jadi kan kita menyajikan ya. Seperti misalnya saya mengatakan mazhab ilmu pemerintahan misalnya. Ini saya ambil contoh ya di pemerintahan ya, nggak apa-apa ya. Mazhab Bulak Sumur merintis sekaligus meninggalkan ilmu pemerintahan. Ini kan SPO ini. Pada tahun 2009. Jadi dia merintisnya tahun 50-an, kemudian meninggalkan tahun 2009. Ini kan mapping ini. Jadi mapping ini kan persoalan siapa melakukan apa, siapa ngomong apa. Kalau kita di lapangan, siapa berkepentingan apa. Jadi kalau kita membuat laporan penelitian atau menulis jurnal atau menulis buku itu diutamakan untuk membuat map itu, pemetaan itu. Terutama yang paling gampang ya dengan pola SPOK itu, siapa melakukan apa, siapa memperoleh apa, siapa berpendapat apa, siapa berkepentingan apa, dan kemudian bagaimana mereka berinteraksi. Contohnya tadi saya mapping itu, Bulak Sumur itu merintis sekaligus meninggalkan. Terus ada kalimatnya, Dulu tahun 50-an ilmu pemerintahan Bulak Sumur bercorak kolonial, Bestur Kunde. Lalu bercorak administrasi publik, setelah itu bercorak politik gitu. Nah setelah itu dibongkar ilmu pemerintahan itu bukan ilmu gitu, tapi hanya studi, karena itu ditinggalkan saja gitu kan. Karena mau dibuat di making nggak bisa, ya udah ditinggalkan saja. Nah, ini kan peta pertama. Peta kedua saya ceritakan Bandung, Jatinangor ya. Jadi mereka bersikukuh bahwa ilmu pemerintahan itu mandiri, lepas dari ilmu politik, bla 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 bla. Tapi mereka menyadari ada krisis identitas, sosoknya nggak jelas. Karena itu mereka berupaya untuk melakukan rekonstruksi. Tetapi isi rekonstruksi itu manajemen publik gitu. Nah ini kan mapping nih, ini kan dua pendapat nih. Lalu saya mengatakan, saya menghadirkan mazhab Timoho yang berbeda dari dua itu. Itu namanya standing. Jadi kalau sudah jadi pengetahuan umum, ya memang tidak harus pakai referensi. Istilahnya kan itu pengalaman Bulak Sumur itu kan karena
pengalaman pergulatan, nggak ada tulisan yang ngomong tentang itu keberanian kita untuk mengungkapkan itu. Tetapi kalau misalnya kita itu mau mapping argumen, ya argumennya buku, ya memang harus referensinya harus dikutip. Misalnya tadi soal anggaran, ada orang yang ngomong anggaran dari sisi politik, ini siapa ini? Misalnya Aaron Wildavsky misalnya, dia ngomong anggaran itu politik. Nanti ada lagi orang, misalnya Mas Mardiasmo, anggaran itu adalah planning and forecasting misalnya. Kan ada dikutip. Lalu bagaimana kalau ini ada 3 pendapat ini? Bagaimana gitu? Oh, ya anggaran ini koherensi nih. Koherensi dari politik sampai ke sana. Jadi administrasi manajemen itu mengikuti yang sini. Supaya apa? Supaya anggaran itu kemudian tidak terlalu teknokratik, hanya ngomong hitung-hitungan uang, tetapi mengabaikan politik. Politik itu artinya tidak semata-mata ngomong pergulatan orang-orang misalnya antara eksekutif dan legislatif, enggak. Politik juga berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Ya. Bagaimana kepentingan orang banyak ini dimasukkan di dalam kerangka proses deliberasi dan seterusnya, ya. Jadi itu namanya politik semacam itu. Jadi ini mapping, lalu kita mengambil posisi. Tetap saja ada ini. Ya memang orang itu bisa terjebak, ini ngomong ngawur gitu, nggak ada referensinya. Kalau Profesor Kolot kan, kamu ini nggak punya kapasitas, nggak punya otoritas untuk membuat pendapat sendiri, kamu harus mengutip. Ini kan ada contoh ini. Dulu saya menulis di sebuah buletin, judulnya ini suara akses dan kontrol. Saya bikin tulisan itu untuk memahami partisipasi. Jadi partisipasi itu saya pahami itu. Lalu tulisan itu dikutip orang. Wong ini kan cuma tulisan pendek, bukan tulisan buku, bukan tulisan jurnal. Artinya memang sudah saya kristalisasi lah dari sekian bacaan, dan kalau dilacak ini mengutip siapa sudah nggak tahu lagi. Gitu. Nah, itu dikutip orang. Lalu orang itu ketemu pembimbing, ini apa ini? Ini referensinya siapa? Oh, ini saya membaca Sutoro Wiko, Pak. Pasti dia juga mengutip orang lain, kamu nggak boleh begitu. Ini ada dosen yang kayak begitu, kan? Terus orang itu sampai keroyo-royo itu apa? Bela-belain nyari saya, nemui saya dia, datang. Ini ngutip siapa? Ya saya nggak tahu dulu ngutip siapa. Ceritanya bagaimana? Wah, ini namanya tidak pembebasan, ini ilmu mengerangkeng orang ini, gitu ya. Jadi kita tidak boleh plagiat, tapi juga tidak boleh terkungkung, ya. Kan kalau plagiat kan bahaya. Plagiat itu berarti mengutip orang lain tapi tidak menyebut ini. Tapi kalau sudah dikristalisasi, ya kalau di jurnal itu kan ada ini kan, kalimat kristalisasi kan nanti kurungnya itu isinya banyak banget, si A, si B, si C dan sebagainya kan gitu. Ya, tapi kan kita juga bisa membuat kristalisasi, yaitu partisipasi itu soal suara, akses dan kontrol misalnya. Itu kan kalimat saya. Kalau tulisan di jurnal itu nanti voice itu kita akan cari, ya. Ini yang ngomong voice itu siapa sih? Yang ngomong kontrol itu siapa saja, kan begitu ya. Itu kalau tulisan jurnal. Tapi kalau tulisan artikel pendek, ya itu sudah nggak diketahui lagi. Jadi maksud saya cara kita menyikapi, kita tidak boleh menjiplak, tapi juga tidak boleh terpenjara. Kalau terpenjara ya nanti kayak profesor itu. Jadi ini kan soal gelar, ini kan soal kasta. Gelar itu namanya feodalisme baru namanya. Kalau dulu ya Raden, Kanjeng Raden Tumenggung, Pangeran Haryo kan gitu. Kalau sekarang ya S1, S2, S3 sama profesor itu. Ya, makanya kan
gelarnya semakin tinggi, itu semakin konservatif orang. Semakin konservatif lalu memandang rendah orang lain kan gitu. Apalagi kalau sudah prof, orang disebut prof gitu, weh. Kayak ini loh, Profesor Setiawan, ojo panggil aku prof ya, mbah wae kan gitu. Neng Pak Yando bilang mbah prof gitu manggilnya akhirnya gitu. Jadi artinya ya gelar itu biasa saja lah gitu ya. Itu kan sama dengan ini. Jadi nanti kalau orang merasa gelarnya tinggi kemudian lalu eksklusif itu ya itu namanya ilmu ini menjadi instrumental, tidak membebaskan tapi jadi instrumental untuk memenjara orang. Jurnal itu juga itu instrumen untuk memenjara orang juga. Ya, makanya kan di kalangan antropolog misalnya begini ya, kan orang sibuk ngomong jurnal gitu. Sementara Pak Yando itu karyanya banyak. Gelarnya apa nggak ngerti, ada yang nyebut prof, ada yang nyebut doktor gitu. Tapi ya secara formal gelar beliau cuma S1, tapi karyanya banyak, tulisannya banyak, cerita lapangannya banyak banget gitu ya. Ya. Lalu Profesor PM Laksono untuk apa jurnal-jurnal kayak gitu, lebih baik seperti Yando tulisannya produktif dibaca oleh banyak orang. Itu pilihan. Jadi antara tata laksana sama epistemologi itu kok susah disatukan ya. Padahal ya itu bisa disatukan, tetapi begitu. Orang yang menekuni tata laksana ribut soal cara, soal format, soal ya kayak orang nulis jurnal itu loh. Tapi kalau orang epistemologi ya udahlah, yang penting berkarya aja, yang penting ini berguna untuk orang banyak. Itu kan contohnya gitu. Ya, jadi itu terus kemudian lagi-lagi soal gaya itu bebas lah, terserah. Kadang-kadang satu tulisan mau milih Amerika juga boleh, milih model Australia juga boleh. Ada juga pengalaman begini, tahun 2004 saya kuliah singkat di Norway. Ada seorang mahasiswa PhD di Universitas Bergen, ya salah satu universitas di Norway ya, Bergen ya. Nah, mahasiswa PhD itu dari Amerika dia. Nah, dia itu menulis tentang governance dan leadership and local governance di nggak tanggung-tanggung di 8 negara Afrika. 8 negara Afrika. Lalu ada seorang profesor, wah ketawa dia sambil senyum. Ini namanya gaya Amerika gitu. Gaya Amerika itu komparatif itu. Tapi dangkal. Komparatif itu punya kelebihan untuk mencari sensasi, menghadirkan sensasi. Seperti indeks. Indeks itu kan survei gitu, nanti sensasi. Misalnya indeks demokrasi Indonesia dulu sekian, turun sekian gitu, karena intoleransi misalnya. Itu gaya Amerika ya, seperti Freedom House, kemudian ada banyak lagi lah. Dan itu memang di model-model membuat variabel itu lalu dikomparasi ini di 8 negara. Itu namanya ciri khas utama ilmu politik itu begitu, kedangkalan seperti itu ya. Lalu profesor itu mengatakan kalau Anda mau meneliti politik lokal sebaiknya ya local style. Local style ya. Local style itu apa gitu ya. Waktu itu enggak banyak, tetapi ilmu pemerintahan, ilmu politik, termasuk komunikasi ya, itu kan belajar dari 2 tradisi besar, tradisi sosiologi dan tradisi antropologi. Mungkin bisa sejarah juga, tapi paling tidak dualogi itulah. Antropologi itu kan kedalaman, kalau sosiologi itu keluasan. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari entah pemerintahan, komunikasi, politik itu kan mencari itu. Bisa luas seperti sosiologi, bisa dalam seperti antropologi. Jadi itu, tapi campurannya berarti berat dong kalau ilmu politik kalau mau begitu ya.
Ya bisa juga. Nah, makanya kan ada juga ilmuwan politik yang mengambil gaya seperti itu. Jadi tidak komparatif dangkal kayak begitu. Tapi memanfaatkan ini. Ya termasuk misalnya buku yang bolak-balik itu wajib untuk dibaca, misalnya Three Ages of Government ya. 3 zaman pemerintah itu meskipun tidak dalam seperti antropologi, tetapi dia punya dimensi sejarah ya. Dan itu gaya apa namanya ilmu sosial, ilmu politik di luar sosiologi dan antropologi itu begitu. Jadi tidak hanya dangkal. Kecuali kalau administrasi publik itu kan dangkal banget gitu. Dia hanya apa yang tampak di permukaan. Dia hanya meneliti yang tampak, menelitinya hanya siang hari itu. Irfan ini menelitinya siang hari gitu kan. Kalau untuk antropologi kan menelitinya malam hari kan gitu. Jadi kalau ilmu kita ya sebaiknya ya jangan hanya meneliti di siang hari, malam hari juga seperti antropolog gitu. Jangan hanya meneliti seperti antropolog lalu membuat cerita kancil yang susah dipahami, tapi juga menghadirkan sosiologi. Blended antara campuran antara sosiologi dan antropologi itulah ciri khas ilmu studi politik, studi pemerintahan, bahkan juga komunikasi. Itu ciri khasnya di situ. Nah, tetapi kalau orang ilmu pemerintahan mengkaji tentang implementasi perda, itu kan apa namanya administrasi publik, itu nggak menarik, nggak menarik, sama sekali tidak menarik. Dan itu banyak banget di sini itu banyak, itu udah ini. Kemarin saya ngomong sama mahasiswa juga, kuliah 3,5 tahun gitu ya, indeks prestasinya 3,8, saya nggak bangga. Skripsinya 4 bulan, mesti skripsi 4 bulan itu mesti buruk. Ya pas-pasan lah istilahnya, itu pasti pas-pasan, tidak akan punya ilmu itu cuma akademik aja, bukan ilmu gitu. Yang penting kan gitu kan. Jadi artinya nanti untuk kepentingan kita berkompetisi, kita bersaing, kita represent, kita hadir di banyak ruang itu ya kurang menurut saya kurang ngendang lah gitu. Itu ya Firdaus ya. Yang lain yuk. Terima dulu ya. Mungkin ini Pak, yang saya bertanya sih, apa seorang penulis itu harus fokus pada satu bidang atau 2 bidang tertentu saja dalam hal penulisan? Mungkin juga mungkin diharapkan nantinya bisa fokus dan lebih terarah, dan juga nanti penulisannya juga lebih berkualitas, dan pada akhirnya mungkin juga berpengaruh lah pada gaya bahasa dan cara penulisannya juga. Spesialis bidang itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi lebih banyak kekurangannya. Kekurangannya itu ya dia kacamata kuda hanya itu terus gitu ya. Tidak utuh. Yang sering terjadi misalnya orang melihat pemerintahan hanya dari sisi manajemen misalnya. Itu ibarat melihat hutan hanya dapat pohonnya aja. Pengennya mau menggambarkan hutan secara utuh, tapi ternyata dia hanya membidik satu pohon saja, sehingga nggak menarik gitu ya. Jadi dia menulis pohon tapi tidak menemukan hutan. Itu spesialis itu begitu. Tapi beda fokus pada perspektif. Kalau perspektif beda lagi. Misalnya orang itu konsisten, dia pakai ekonomi politik, ya nggak apa-apa, itu bagus. Ada orang yang konsisten dengan sosiologi politik untuk melihat kemiskinan, untuk melihat ketimpangan, untuk melihat pengangguran, untuk melihat korupsi, untuk melihat pembangunan yang nggak beres. Ada yang fokus dengan perspektif postkolonial, itu terus dia melihat apapun pakai itu. Awalnya dia mengutip sana sini gitu, tapi lama kelamaan nulisnya tidak banyak mengutip, tetapi sudah blended, sudah campuran antara data sama
argumen dan perspektif itu sehingga menjadi cerita yang mengalir. Kutipan-kutipannya sudah nggak banyak lagi ya mengutip ini ya. Itu bisa dengan artinya spesialis pada sisi perspektif, bukan pada bidang. Kalau pada bidang itu repot. Misalnya menekuni pembangunan dari sisi manajemen misalnya. Itu repot. Atau administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan misalnya. Atau ngomong desa, ngomong hanya dari sisi planning and budgeting terus. Nanti jadi teknokratik dia. Nggak akan utuh, akan ada banyak ruang yang hilang. Dulu Pak Mokhtar itu pas ngambil doktor datanglah ke Amerika. Nah Pak mendiang ini Kuntowijoyo mau pulang, udah selesai. Pak Mokhtar datang. Kuntowijoyo bilang ke Pak Mokhtar, "Dek, kalau mau jadi ilmuwan politik yang hebat, jangan hanya belajar ilmu politik, tapi belajarlah juga pada filsafat, sosiologi, dan sejarah." Itu pesannya Kunto. Lalu Pak Mokhtar, "Nek ngono aku tak mulih wae Mas." Kalau begitu saya pulang aja Mas. Saking itu ya, bagi beliau berat, dan memang disertasinya hanya coraknya ilmu politik. Jadi kandungan pesannya Pak Kunto nggak masuk. Tapi itu disampaikan ke saya, maksudnya cerita itu disampaikan ke saya. Pak Mokhtar itu menyampaikan ke saya secara implisit, secara tersirat, jangan niru saya. Karena beliau itu mengatakan, dia akan bilang gini, Pak Mokhtar, dulu itu saya waktu S1 saya belajar melakukan konseptualisasi itu dengan membaca bukunya Pak Mokhtar yang hasil disertasi itu, yang judulnya Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru itu. Lalu Pak Mokhtar itu ketawa, dia bilang saya sudah mentertawakan karya disertasinya itu. Itu artinya kan sudah, jadi artinya ketika tahun 80-an, terus saya kuliah 4 mata dengan Pak Mokhtar tahun 2006, itu sudah beda sekali. Jadi Pak Mokhtar lebih kontekstual, lebih menarik lah, menarik yang tahun 2006. Beda dengan ketika dia dokter masih unyu-unyu, masih sangat muda itu. Nah ini pengalaman ini kan saya ceritakan ke teman-teman. Jadi setiap orang itu kan punya narasinya beda-beda gitu ya, punya pengalaman gitu. Yang saya kira pengalaman ini bisa di-share. Meskipun Pak Mokhtar cerita pendek begitu, tapi saya bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil hikmah dari cerita itu. Ya, jadi saran saya, Rema mau ya nggak apa-apa kalau untuk kepentingan proyek itu tidak salah loh, tidak jelek loh. Kalau mendiang Mas Ri Singarimbun itu kan pesannya dosen itu harus murek, kalau nggak murek nggak pinter. Karena dengan murek itu bisa dapat uang, dengan uang bisa untuk beli buku, itu kan dulu ya, tahun-tahun dulu gitu. Kalau dulu nggak murek ya mana dosen itu ini kan. Dan yang lebih penting kan istilahnya murek itu bisa ketemu dengan banyak orang. Bisa kita ambil hikmah pelajarannya suara-suara lokal itu loh. Maksud saya gitu. Bukan semata-mata uangnya. Uang sangat penting, semua orang butuh uang, tapi uang kan bukan berhala. Ya. Jadi kalau mau untuk kepentingan tadi yang lebih praktikal ya menekuni bidang tertentu nggak apa-apa. Misalnya seperti Pak Har menekuni BUMDesa. Tuh terus nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita nulis desa lain, kalau kita nulis BUMDesa juga lain. Nulis BUMDesa bisa dilihat dari banyak sudut, tinggal pilih mau ekonomi politik atau mau pakai institusi atau mau pakai postkolonial,
juga boleh, terserah aja. Ya. Yang penting nanti setiap perspektif itu kan bisa difalsifikasi, bisa direfleksi, bisa kita tinggalkan juga, bisa diakumulasi, tapi bisa juga ditinggalkan. Kalau ini sudah nggak relevan ya tinggalkan. Dulu saya nggak suka postkolonial, saya nggak suka. Tapi pengalaman saya di Jakarta, pengalaman berinteraksi dengan orang-orang Jakarta, para akademisi, para teknokrat. Terus saya mikir, loh ini yang diomongkan orang-orang ini nggak ada daya tendangnya pada rakyat ini. Nggak ngefek ini orang-orang ini, hanya sibuk sendiri ini. Itu. Kalau dulu saya kan lebih ke institusionalis ya, karena institusionalis itu kan istilahnya mendudukkan ya, duduk. Yang jungkir balik bisa didudukkan, yang salah kaprah bisa didudukkan gitu ya. Tapi begitu saya berinteraksi dengan orang Jakarta, saya lalu menyukai postkolonial. Yang teknokrasi itu sasaran olok-olok postkolonial. Kalau ekonomi politik yang diolok-olok itu oligarki, segelintir orang. Sosiologi politik ya oligarki gitu. Itu istilah Ari Sujito itu kan teori madang lah, teori mangan lah. Teori madang itu ya perebutan aset itu ya. Misalnya pertanyaannya begini, Indonesia ini susah kayak gini, demokrasinya itu nggak maju-maju, ini kenapa sih? Gitu. Kalau ilmuwan politik pada umumnya kan mengatakan, oh karena oligarki. Ini perspektif, berarti dia bisa menggunakan sosiologi politik atau ekonomi politik. Tapi saya mengatakan, oh bukan, Indonesia kayak begini karena teknokrasi. Berarti saya sedang menggunakan postkolonial. Postkolonial itu mengkritik produk Barat. Kalau orang ekonomi politik, orang sosiologi politik itu melihat struktur sosial yang ada di situ. Ya, misalnya Indonesia ini bermasalah itu karena family, karena dinasti, karena elit, itu struktur sosial yang ada di situ. Endogen, asli di masyarakat itu. Tapi kalau postkolonial mengatakan bahwa Indonesia seperti ini karena kamu orang-orang pinter dari Barat itu, kolonial itu, begitu. Yang membuat Indonesia kayak gini ini karena kamu jajah. Jajahnya tidak hanya dengan dulu, tapi jajah dengan konsep-konsep yang kamu produksi. Termasuk anti korupsi, hak asasi manusia gitu, good governance, itu adalah konsep-konsep yang Anda gunakan untuk menjajah Indonesia, dan kemudian Indonesia itu tidak berdiri tegak sesuai konstitusi. Itu postkolonial. Nah, nanti orang-orang Barat itu agennya siapa? Agennya adalah para akademisi dan teknokrat. Jadi yang diolok-olok ini akademisi dan teknokrat, bukan politisi. Istilahnya kalau itu kalau orang sholat di masjid itu, orang-orang yang korupsi itu levelnya nyolong sandal, nyolong sepatu, nyolong motor itu. Pasti yang colong ya misuh-misuh lah, kecewa lah gitu ya. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau postkolonial itu melihat orang-orang yang nyuri masjid. Ya dia nggak pernah nyuri sandal, nyuri motor, tapi dia terus menerus ke masjid siap sholat di situ. Lama kelamaan yang sebelumnya ini masjidnya itu berubah jadi masjid gurun pasir. Itu namanya mencuri masjid itu namanya. Itu sama dengan yang tadi itu. Jadi tradisi postkolonial itu menemukan orang-orang yang mencuri masjid ini atau mencuri kedaulatan rakyat. Itu kalau dalam pemerintahan itu, dalam politik pemerintahan itu mencuri kedaulatan rakyat. Kalau tadi begundal tadi oligarki itu levelnya hanya nyolong sandal, sepatu, motor gitu. Bukan nyolong masjid mereka. Ya. Tetapi itu nggak mampu, orang-orang itu nggak mampu memakmurkan masjid. Yang oligarki itu loh. Ya, yang oligarki itu nggak sanggup memakmurkan itu. Padahal kan tujuannya kan memakmurkan masjid.
Yang nyuri masjid mungkin bisa memakmurkan, mungkin loh ya. Tapi kan masjidnya udah dicuri dulu. Lalu tradisinya berubah. Yang awalnya tradisi Nusantara lalu berubah menjadi tradisi gurun pasir. Itu. Ya. Itu teknokrat sama ini ya. Gitu ya. Makanya governmentality itu sama dengan teknokrasi, itu sama dengan postkolonial. Sama itu. Itu makanya kan buku Taniali itu buku wajib yang harus dibaca oleh orang APMD itu. Itu buku wajib itu. Iya. Tapi orang baca itu mutar-muter ya ora iso-iso maksudnya piye gitu. You know, ora ngerti pemenang mahasiswa itu maksudnya gimana ya. Itu apa namanya? Kalau Anda belum memahami isme-isme yang sebelumnya, memang susah mau ke sana itu. Ya. Tapi malah justru saya itu membaca governmentality, membaca postkolonialisme itu setelah saya punya pengalaman dengan Jakarta itu, berinteraksi dengan orang ini kok semua orang ini kok pikirannya teknokratis semua ya gitu. Itu menyukai itu karena pengalaman. Jadi setiap orang kan pengalamannya beda-beda. Ada orang yang dulu Marxis geser ke postkolonial juga ada. Jadi ada yang melalui perjalanan intelektual, ada yang melalui perjalanan perjalanan seperti saya itu. Perjalanan pengalaman empirik lah gitu. Ya. Gitu, monggo. Habis. Ya? Oh, udah habis? Udah 3 sesi Pak. Iya, terus Mbak Ita. Iya. Bagaimana sih caranya membuat model itu menjadi kuat? Seperti itu. Apakah harus kita uji terus-menerus? Ataukah atau seperti apa? Ya. Mbak. Tugas pengetahuan, ilmu pengetahuan itu kan mencari teori baru. Tidak hanya mengkonsumsi teori yang sudah ada. Paling tidak memodifikasi atau diversifikasi, diakumulasi kan gitu. Jadi kalau kita hanya menggunakan teori bisa anomali terus karena faktanya kan lebih dinamis. Teori itu akan selalu tertinggal di belakang. Akan selalu tinggal di belakang. Jadi contohnya konsep demokrasi. Konsep demokrasi itu kan lalu diteorikan setelah ada prakteknya. Praktek para pemimpin Yunani yang paling terkenal adalah Pericles. Dulu awalnya Solon, lalu Pericles itu yang paling legendaris. Lalu orang itu baru menteorikan. Ya, jadi teori itu kan yang hebat itu kan berangkat dari fakta itu. Tapi kalau kemudian orang itu datang ke lapangan membawa teori, pasti anomali. Pasti anomali. Atau orang gagal di metode. Misalnya ini ada mahasiswa S2 yang saya bimbing. Dia berangkat dengan membawa proposal governmentality
untuk melihat relasi negara dan desa dalam pandemi. Turun ke lapangan, dia bilang dia nggak menemukan gejala governmentality. Oh, berarti kamu karena menelitinya di siang hari aja kamu. Kalau kamu ngomong sama Bu Lurah ya ceritanya baik-baik saja, nggak ada kontradiksi gitu. Berarti ini soal metode dia, soal metode. Dia gagal di metode karena dia tidak menemukan kontradiksi hubungan desa dengan negara. Ulang dia, akhirnya diskusi dengan ya udah kamu berubah teorinya, bukan dengan governmentality tetapi dengan governability, ya berubah. Tapi ini persoalannya sebenarnya di metode, bukan pada teorinya. Tapi bukan berarti teori itu memang kita puja, nggak harus begitu. Itulah metode kontekstual itu begitu, Mbak. Karena itu ketika setiap orang menulis penelitian ini di deskriptif kualitatif, ini hafalan ini template ini. Kualitatif macam apa? Karena kalau dikotomi antara kuantitatif dan kualitatif itu kan sudah selesai itu. Tapi ketika orang itu mau masuk ke ranah kualitatif, masa judulnya deskriptif kualitatif? Semua penelitian ya deskriptif dong. Karena itu sekarang itu kemajuan perubahan dalam ilmu sosial itu muncul penelitian yang naratif kontekstual. Naratif kontekstual itu yang lentur dia. Kalau misalnya teorinya nggak relevan ya tinggalkan, dirubah, geser. Tetapi poin saya adalah itu tadi menemukan. Ya. Jadi contohnya misalnya begini, governmentality itu kan temuan baru, dulu nggak ada. Itu temuan baru karena dia melihat fakta, mengkristalisasi dari fakta. Oh ternyata pemerintahan itu bukan soal siapa, tapi soal bagaimana. Siapa itu bisa tidak hanya pemerintah, konsultan pun bisa memerintah, alat pun bisa memerintah, teknologi pun bisa memerintah. Itu kan omongan orang postkolonial governmentality itu begitu. Itu kan temuan lapangan. Nah, oleh karena itu kata anomali itu memang penting, dan keluar dari anomali itu memang harus ada keberanian untuk membuat teori baru. Misalnya saya memberikan sumbangan begini. Kalau yang sudah reform, perubahan itu tergantung pada pemimpin yang kuat misalnya. Lalu saya malah berbalik, malah justru sebaliknya, bahwa reform itu tidak harus menunggu hadirnya pemimpin yang kuat, pemimpin yang lemah pun bisa. Jadi artinya bisa kebalik, bukan pemimpin yang kuat membuat reform, tapi reform membuat pemimpin yang kuat. Jadi artinya seorang pemimpin yang lemah secara politik, dukungannya lemah, kan dia berkepentingan untuk melakukan konsolidasi. Cara melakukan konsolidasi tidak harus dengan dengan model suap, dengan model di bawah kertas maksud saya. Tapi bisa ditempuh dengan cara reform, bisa ditempuh dengan cara mengubah kebijakan. Bisa dengan cara kebijakan yang populis. Karena dengan populis lalu dia dicintai rakyat. Kalau sudah dicintai rakyat, maka partai-partai yang melawan itu keder juga. Mikir juga ini. Kalau nanti partai-partai melawan, ini si bupati tinggal ngomong, aku dimusuhi itu. Nanti dia akan digeruduk oleh orang yang sini. Gitu. Ini kan cara yang menarik. Jadi artinya, misalnya ada orang mengatakan strong leader, ya, strong leader itu reform itu dihasilkan oleh strong leader. Lalu yang lain mengatakan reform ini bisa dihasilkan oleh entrepreneur leader, gitu. Masuk begitu sih? Gitu. Nah ini pengalaman lokal yang saya cerita lapangan, lalu saya teorikan. Kalau ini tempat yang saya teliti bukan begitu dia orang lemah tapi kok bisa reform dia? Gitu. Caranya bagaimana? Gitu. Yaitu makanya kan ini seni kemungkinan lah. Jadi maksud saya membangun teori, menemukan teori itu menjadi penting.
Itu tugas ini ya. Dan itu penelitian yang strata 3 kan harus begitu. Kalau S1 itu kan using teori. Kalau S2 itu revising teori. Kalau apa namanya S3 itu kan building teori atau menemukan teori. Jadi bukan hanya kalau jurnal laporan itu temuan gitu ya, temuan. Temuannya apa gitu kan? Hanya sebatas itu. Temuan itu bukan pengetahuan. Istilahnya dia itu bahan setengah mateng lah. Temuan itu bahan setengah mateng untuk teori. Pengetahuan itu intinya teori dia. Kalau ini hanya itu ya. Ya artinya temuan itu kan misalnya mapping ya, mapping tadi apa namanya SPOK tadi, subjek predikat objek terangan itu kan. Nah untuk menjadi teori maka harus ada dialektika dengan perspektif. Perspektifnya kita gunakan. Dan satu perspektif itu bisa dikembangbiakkan kok. Misalnya begini, teori governmentality Michel Foucault itu kan awalnya hanya berkata bahwa kekuasaan itu sesuatu yang produktif. Selain the will to power gitu ya, itu the will to improve untuk memperbaiki lah targetnya penduduk supaya lebih baik gitu. Tetapi para pengguna governmentality ini lebih jauh. Oh tidak hanya produktif, ternyata ini di lapangan ini menunjukkan kontradiksi antara the good intention sama karena caranya apa gitu ya. Jadi para pengguna governmentality itu lalu memberikan sumbangan bahwa pemerintahan, pembangunan dan tetek bengek ini itu anti politik. Ketika Michel Foucault membuat governmentality, dia belum banyak berbicara tentang mesin anti politik, tidak berbicara tentang anti politik. Tapi baru kemudian sekian tahun kemudian ketika digunakan oleh orang bernama James Ferguson, dia menemukan bahwa pembangunan desa itu mesin anti politik. Gitu ya. Itu namanya kontradiksi. Jadi niatnya baik ini, pembangunan desa ini mau memperbaiki peternak, mau memperbaiki orang desa gitu. Tapi caranya adalah dipolitisasi anti politik. Jadi orang-orang desa ini hanya dikasih solusi teknis, bukan solusi politik. Sehingga ya itu nggak mengubah apa-apa. Para peternak di Lesotho itu nggak berubah hidupnya, ya gitu-gitu saja. Lalu ketika dalam diskusi ditanya, Prof. James Ferguson, lalu solusinya apa? Solusinya ya biarkan itu orang-orang itu beternak gitu. Jadi sadis banget itu, jawabannya singkat tapi sadis itu sebenarnya. Sinis sebenarnya. Artinya apa? Artinya ya kamu itu nggak usah bikin pembangunan. Itu loh intinya. Kamu itu nggak usah bikin pembangunan mengintervensi para peternak itu, wong kamu itu tidak mengubah hidup mereka kok. Jadi itu yang itu berkembang biak loh, governmentality itu macam-macam itu. Jadi tidak seperti yang dipikirkan awal oleh Michel Foucault. Nah tugas kita itu mengembangbiakkan itu Thomas Kuhn mengatakan itu namanya akumulasi. Difalsifikasi, direfleksi, lalu diakumulasi. Demikian juga dengan institusionalisme itu juga berkembang biak, tidak tunggal. Orang-orang seperti Fediatis itu anti institusionalisme. Kalau orang-orang profesional mengatakan bahwa desentralisasi otonomi daerah ini akan sukses kalau desain kelembagaannya tepat. Itu namanya orang institusionalis. Tapi itu institusionalis yang teknokratik. Ya, lalu Fediatis mengatakan, desain kelembagaan itu nggak sanggup menangkap realitas politik. Karena politik di lokal itu dia dimakan, dirampas oleh elit. Institusionalisme yang lain bisa lagi, misalnya begini, institusionalisme itu harus bisa mengkanalisasi kepentingan berbagai macam kepentingan, tapi juga harus
melimitasi, membatasi. Itu. Jadi bukan mengabaikan kepentingan. Kalau biasanya kan orang itu kan anti kepentingan, anti politik, itu namanya malaikat. Kalau tidak suka politik itu namanya malaikat. Misalnya orang mengatakan, mengkritik saya, oh ini goblok ini gitu. Kita sedang pandemi kayak gini, mikir aturan-aturan, bagaimana cara memikirkan pandemi, itu omongan malaikat maksud saya. Jadi artinya kalau orang menggunakan standar moral, standar kesucian dan sebagainya, itu namanya malaikat. Padahal manusia kan bukan malaikat. Ya, pemerintahan ini kan naluri manusia dia. Pemerintahan itu institusi dia. Pemerintahan dibuat karena kepentingan orang itu kan macam-macam. Pemerintahan itu pergaulan hidup bersama. Jadi supaya orang nggak konflik. Politik itu begitu ya. Politik bisa menghasilkan konflik, tapi ya politiklah itu yang bisa menyudahi konflik. Jadi di republik ini yang terjadi, orang berpolitik tapi anti politik. Repot. Sama itu yang saya kritik pada mahasiswa. Anda berorganisasi itu artinya politik, tetapi Anda pakai moral. Nggak ketemu. Misalnya dia mengatakan bahwa mengundang ketua untuk mendengarkan keputusan mutlak, gitu ya. Misalnya itu. Saya katakan Anda ini berpolitik tapi anti politik ini. Itu contoh ya. Jadi politik itu lentur, seni ya. Seni kemungkinan. Kalau Kennedy bilang kalau politik kotor biar sastra yang membersihkan, ya nggak mungkin. Sastra itu kan untuk menyelamur sementara aja. Yang membersihkan politik adalah politik. Ya. Dengan cara apa ya? Macam-macam. Tapi moral nggak akan bisa membersihkan politik. Moral nggak bisa. Ya moral itu biar jadi pegangan orang per orang lah. Itu biar manusia itu punya sedikit sentuhan malaikat itu. Tapi kan manusia itu pasti ada dua sisinya. Ada setannya dan ada malaikatnya. Itulah manusia. Jadi pemerintahan ini dibuat karena manusia ini bukan malaikat. Itu intinya. Yuk. Iya. Oh. Ternyata aku sangat mau ini. Oke, monggo dilanjut. Ya nggak apa-apa. Yang penting apa namanya, itu tantangan yang luar biasa untuk membuat semacam modifikasi lah, paling tidak memodifikasi teori yang kita punya, yang digunakan, atau menghasilkan yang baru. Ini diskusi kita akhiri dulu, nanti kita praktek aja, teman-teman bisa
memodifikasi tulisan yang sudah ada, entah yang 10 halaman atau apa. Nanti kita ketemu lagi, kita saling share, saling diskusi. Jangan hanya saya, itu ya, jangan hanya saya. Nggak apa-apa tulisan yang sudah ada, nggak apa-apa disajikan. Nanti saya juga akan saya kasih komentar. Nanti kita tentukan hari berikutnya. Ya, minggu depan juga bisa, gitu ya. Ya, kita agendakan minggu depan aja. Ya, saya kira gitu ya. Ya. Bebas aja, terserah aja. Ning aja tulisan ringan ning anu lho. Aja tulisan ringan ning koran kae lho. Ya. Tulisan ya nggak apa-apa, nanti dimodifikasi sedikit. Kenapa? Ya ora apa-apa, terserah nek punya waktu ya tulis ulang sedikit, dikasih perspektif lah. Nanti perspektif itu ya konsep. Jadi kita juga akan menilai sampai pada tingkat apa teman-teman itu menggunakan perspektif itu. Itu kepentingan kita situ. Saya mau mengecek itu bagaimana teman-teman menggunakan perspektif. Boleh.